Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Baik anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat ya. Nikmat rasa aman ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya bahasa Arab ya, istilahnya ilmu nahwu ya. Yang sebelumnya kita telah mempelajari fiil ya, fiil yang atau amil-amil yang menasabkan dan menjazmkan fiil mudhari'. Nah sekarang tinggal isim kata kerja ya. Kalau fiil kata kerja ya, kalau ini kata benda isim ya. Jadi isim yang dirofakkan ya. Jadi marfu' itu artinya yang dirofakkan ya. Jadi isim yang dirofaknya. Jadi kedudukan ataupun posisi-posisi isim yang mengharuskan ia menjadi rofa ya. Rofa itu istilahnya kalau gampangnya dhamma ya, dalam isim mufrad dhamma, dalam isim musanna atau yang makna dua berarti pakai alif ya. Jamak mudzakkar salim pakai wawu ya. Kalau jamak muannats salim pakai dhammah juga ya. Kemudian dalam isim yang tidak menerima tanwin itu pakai dhammah tanpa tanwin ya. Baik, kita langsung saja. Jadi marfu'atul asma, isim-isim yang i'rabnya selalu marfu' atau rafa' ya. Jadi marfu' itu tadi sudah dijelaskan posisinya, yaitu harokatnya bisa dhammah ya pada isim mufrad, bisa alif pada musanna atau dua ya, ataupun wawu dalam jamak mudzakkar salim ya. Itu dan seterusnya ya. Jadi ada posisi-posisi isim itu menjadi rafa' kalau ia menempati posisi sebagai berikut ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Isim-isim yang ia harus dirofakkan ya, dirofakkan akhirnya ya. Jadi yang kita sebelumnya adalah isim bisa berposisi sebagai marfu', mansub dan majrur ya. Namun ada isim yang i'rabnya selalu marfu', jadi posisinya ya ataupun i'rabnya dirofakkan. Yang pertama adalah mubtada ya. Kemudian yang kedua khobar, yang ketiga isim kana dan sejenisnya, yang selanjutnya khobar inna dan sejenisnya. Kemudian al-fa'il ya, pelaku atau subjek ya istilahnya ya. Kemudian naibul fa'il ya, ataupun jumlah pasif ya, kalimat pasif naibul fa'il. Kemudian at-tabi' lil marfu' ya, isim-isim yang mengikuti yang dirofakkan ya. Yang pertama mubtada khobar ya. Apa itu mubtada dan khobar? Jadi pasangan ya. Mubtada dan khobar ini satu berpasangan ya. Jadi mubtada di awal, khobar belakangan ya. Tapi ada juga nanti ada namanya khobar muqaddam ya. Jadi mubtada dan khobar saling berkaitan ya. Ini dijelaskan di sini isim mubtada artinya yang mulai dengannya. Jadi mubtada ini yang permulaan, yang awal. Adapun ia selalu menjadi marfu' karena menjadi permulaan dalam suatu jumlah atau kalimat ya. Jadi kata yang menjadi awal suatu kalimat ya. Kata benda ya, isim yang menjadi permulaan kalimat ya, itu gampangannya ya.
Adapun khabar yaitu isim yang selalu menjadi marfu yang disandingkan pada mubtada. Jadi khabar ini ya penjelasan dari mubtada ya, yang mengikuti mubtada ya. Contoh dalam istilah saya berdiri ya. Saya itu mubtada, berdiri itu khabar ya. Dan kata lain, dengan kata lain mubtada adalah yang dikabarkan tentangnya, dan khabar adalah keterangan atau kabar tentang mubtada ya, menjelaskan dari mubtada ya. Contoh Muhammadun qaimun ya, di situ dijelaskan. Contohnya adalah Muhammadun qaimun. Muhammad itu sebagai mubtada, qaimun itu khabarnya ya. Maka semuanya harus dimarfu'. Marfu'nya dengan apa? Rafa'nya dengan dhammah dun ya. Ya, jadi karena dia permulaan jadi mubtada, maka harus dirofa'. Rafa'nya dengan dun. Kenapa rafa'nya dengan dun? Karena Muhammad ini isim mufrad ya, kata tunggal ya, satu. Nah, qaimun, kenapa qaimun itu dhammatain ya, karena qaimun selaku khobarnya Muhammad ya. Muhammad sebagai mubtada, khobar, maka sama dirofakkan, rofaknya dengan dhammatain. Kenapa dengan dhammatain? Karena dia juga isim mufrad, menunjukkan makna satu. Muhammad artinya nama orang ya, Muhammad. Qaimun adalah berdiri, orang yang berdiri. Muhammad adalah orang yang berdiri ya. Jadi mubtada khobar ini ya, itu sama dengan jumlah ismiyah gampangannya ya. Karena kemarin belajar jumlah ya, atau kalimat, itu ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Nah, mubtada khobar ini adalah jumlahnya jumlah ismiyah karena diawali dengan kalimat isim ya. Contoh lagi, at-talibani qaimani. Nah, ini contoh isim musanna yang menunjukkan makna dua. Makanya rofaknya dengan alif ya. At-talibani qaimani. Dua pelajar itu berdiri ya. At-talibani rofaknya dengan alif karena ini isim tasniyah atau isim musanna, makna dua. Maka rofaknya dengan alif. Qaimani ya, itu khobarnya ya, at-talibani. Makanya juga pakai alif juga khabarnya ya. Contoh yang jamak, al-muslimuna qaimuna. Ini jamak mudzakkar salim ya. Al-muslimuna rafa'nya dengan wawu ya, sukun ya. Ya, rafa'nya karena apa? Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ciri rafa'nya dengan wawu sukun ya. Maka khabarnya pun qaimuna itu juga dengan wawu sukun ya. Mereka para muslimnya banyak, qaimuna pada berdiri ya, semua banyak. Makanya ini jamak lagi karena mubtada'nya jamak, maka khobarnya juga harus jamak ya. Itu ya. Kalau mubtada'nya itu mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtada'nya itu musanna, maka khobarnya juga harus musanna ya. Yang selanjutnya contoh dari jamak muannats salim, al-muslimatu qaimatun ya. Ya. Para muslimah itu berdiri ya. Muslimatu ya, rafa'nya dengan dhammah ya. Qaimatun juga dhammah lagi, dhammatain karena ini ya, karena ini ada alifnya, maka alif lamnya ya, maka di dhammatain. Kalau yang tadi al-muslimah itu ada alif lam ya, maka tidak boleh dikasih dhammatain, tapi dhammanya saja karena ada alif lam. Nah, qaimatun itu ya dhammatain. Kenapa? Karena nggak ada alif lamnya. Jadi khobar ini ya sifatnya nakirah ya. Ini umum. Kalau al-muslimat itu ma'rifat ya. Makanya ya sama-sama dengan dhammah ya. Beda ini dhammah dhammanya saja. Kalau ini qaimatun itu dhammatain ya. Nanti sini ada keterangan khabar
khobar harus mengikuti mubtada. Nah, dalam 3 hal ya. Yang pertama, dari segi marfu' sama-sama dirofakkan. Jika mubtada'nya marfu' maka khobarnya juga marfu' rofa' ya. Kedua, dari segi bilangan, yaitu jika mubtada'nya mufrad ya tadi ya seperti Muhammadun, maka khobarnya pun ya mufrad lagi ya. Ketiga, dari segi jenis ya. Kalau mubtada'nya itu laki-laki, maka khobarnya harus laki-laki atau mudzakkar ya. Kalau mubtada'nya itu muannas perempuan, maka khobarnya juga harus muannas ya. Nah, ini ya tentang mubtada' khobar ya. Jadi mubtada' khobar ini isim yang harus di marfu' ya, dirofaknya. Dan rofaknya tandanya tergantung dari isimnya. Kalau isimnya isim mufrad kayak Muhammadun, maka rofaknya dengan dhammah ya. Kalau isim tasnya rofaknya dengan alif atau ribani ya. Kalau jamak mudzakkar salim rofaknya dengan wawu mati. Kalau jamak muannas salim rofaknya dengan dhammah ya. Nah, ini mubtada' khabar ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah ismu kana wa akhwatuha ya. Isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi akhwatuha, akhwatiha ya. Itu asal katanya isim kana dan saudara-saudaranya kana ya. Saudara-saudaranya kana ini sejenis-jenis kana ya, seperti ana ya. Nah, kana ini, kata kana itu masuk ke dalam susunan mubtada' khobar ya. Jadi kana ini masuk ke susunan mubtada' khobar. Dari mubtada' khobar sudah dijelaskan ya. Di sini ada isim kana merupakan isim yang datang setelah kana ya. Jadi mubtada' asalnya ya. Jadi asalnya isim kana itu mubtada' kana ya. Jadi mubtada' ini disebutnya isim kana. Jadi asalnya susunan mubtada' khobar dimasuki dengan kana ya. Sehingga menjadikan isim tersebut selalu marfu' ya. Jadi adapun kana artinya bisa dahulu, tadi atau pernah ya. Dahulu atau tadi atau pernah ya. Maksudnya sudah itu kan. Jadi menjadikan isim ini maknanya sudah ya, sudah. Berarti dahulu kan sudah ya. Dahulu ya, atau tadi atau sudah pernah ya. Nah, Muhammadun qaimun asalnya nih mubtada' khobar ya asalnya. Muhammadun qaimun ya. Muhammad berdiri. Nah, dikasih kana Muhammadun qaiman ya. Yang berubah apa? Khobarnya ya yang berubah. Kalau isimnya atau mubtada'nya tetap ya. Jadi kana Muhammadun qaiman ya. Jadi Muhammadun itu rofa ya. Jadi tanda rofanya dengan dhammah ya. Adapun yang berubah adalah khobarnya ya. Sama tadi kana at-talibani qaimaini. Jadi yang tadinya qaimani dikasih kana maka menjadi qaimaini. Jadi talibani tetap ya isimnya kana ya. Asalnya contoh jumlah kalimat di atas adalah susunan mubtada' khobar, akan tetapi dimasuki oleh kana maka dia disebut isim kana. Jadi tadi ya susunannya mubtada' khobar, ketika masuk kana maka Muhammadun bukan lagi sebagai mubtada' tapi disebutnya isim kana ya. Dan qaimun menjadi qaiman itu menjadi khobarnya kana ya. Jadi mansub ya. Jadi merubah khobarnya kana ini, merubah khobarnya kana yang tadinya mun ya marfu' karena ada kana jadinya qaiman mansub ya. Jadi kana ini kalau dalam bahasa Arab tarfa'ul isma wa tansabul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Itu kana fungsinya ya.
Adapun jenis kana akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Nanti selanjutnya khobar inna ya. Jadi baru dua ya. Baru mubtada khobar dan isim kana. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.